Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Rahma dengan NIM 111282025114 dari kelas IKMC jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis resiko keselamatan di permukiman lahan basah. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai definisi dari lahan basah. Menurut Konvensi Ramsar tahun 1971, lahan basah adalah wilayah rawa, lahan gambut, dan air, baik alami maupun buatan, bersifat tetap atau sementara, berair ladung atau mengalir yang bersifat tawar, payau atau asin, mencakup wilayah air marin dan di dalamnya pada waktu surut tidak lebih daripada 6 meter. Secara sederhana, pengertian lahan basah adalah setiap wilayah di mana tanah yang jenuh dengan air, bergenang air yang dangkal, baik sebagian atau keseluruhannya. Genangan airnya bersifat permanen atau musiman, baik berupa air diam ataupun mengalir, baik berupa air tawar, air payau, maupun air asin, dan terbentuknya secara alami ataupun buatan manusia. Lahan basah sendiri itu berbeda dengan perairan. Lahan basah umumnya dicirikan tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, dan memiliki jenis tumbuhan yang khas. Berdasarkan sifat dan cirinya tersebut, lahan basah kerap kali disebut juga sebagai wilayah peralihan antara daratan dan perairan. Lahan basah masuk ke dalam golongan bioma sekaligus ekosistem. Baik sebagai bioma ataupun ekosistem, lahan basah memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki jenis tumbuhan dan satwa yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain di muka bumi, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang penting secara ekologi, ekonomi, maupun budaya. Lahan basah terdiri dari dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami terdiri dari rawa-rawa air tawar, hutan bakau, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan liparian atau tepian sungai. Sedangkan untuk lahan basah buatan itu terdiri dari waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta
total luas permukaan bumi. Indonesia sendiri memiliki setidaknya 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Dengan potensi wilayah lahan basah yang cukup besar, sekaligus sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar, Indonesia telah menetapkan berbagai wilayah lahan basahnya sebagai kawasan strategis yang dilindungi. 7 situs di antaranya diakui dan ditetapkan sebagai situs Ramsar dengan total luas wilayah mencapai 1,3 juta hektar. Ketujuh situs Ramsar di Indonesia tersebut antara lain yaitu Taman Nasional Brebak, Jambi, Danau Sentarum, Kalimantan Barat, Suaka Marga Satwa, Pulau Rambut di DKI Jakarta, Taman Nasional Rawa Aupa, Watumohai di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan, Taman Nasional Wasur, Papua, Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Selanjutnya ialah mengenai resiko bahaya. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau panjang yang terjadi hampir setiap tahun telah menyebabkan lahan rawa gambut terbakar akibat kesalahan manusia dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Setiap tahun ada kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, yang paling besar adalah pada musim kemarau panjang, yang dimana itu terjadi setiap 3-5 tahun antara bulan Juli dan Oktober. Kebakaran telah merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat di tingkat Sumatera Selatan, Indonesia, maupun internasional, serta perusahaan swasta dan pemerintah. Adapun dampak kebakaran lahan basah, yaitu pertama, gangguan terhadap kesehatan, yang dimana dampak dari asap yang berlebihan selama kebakaran berlangsung itu telah menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, asma, bronkitis, pneumonia, kulit, dan iritasi mata. Yang kedua ialah terganggunya aktivitas sehari-hari. Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan. Yang ketiga ialah penurunan dari kualitas fisik lahan basah tersebut. Terakhir ialah kehilangan aneka jenis tumbuhan dan flora.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis resiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.